Welcome to our channel. Di tengah tingginya kesenjangan pendapatan di Tiongkok, Xi Jinping hadir dalam kebijakan membangun masyarakat makmur yang merata. Ya, berbagai langkah telah diambil, mulai dari memperketat aturan di industri teknologi hingga larangan pamer kekayaan. Tapi, mengapa tindakan pemerintah cenderung melarang warganya terlalu kaya? Dan bagaimana itu berdampak pada rakyatnya? Berikut ini ulasannya. Orang kaya Tiongkok makin banyak. Gurun Rich List dalam rilisnya mengemukakan bahwa total kekayaan miliarder Tiongkok mencapai 4 triliun US dollar pada tahun 2020. Sejalan dengan itu, terdapat 67 miliarder di Beijing di tahun yang sama, yang kemudian meningkat menjadi 100 orang setahun setelahnya berdasarkan jejak catatan Forbes. Fenomena miliarder baru di ibu kota negara tersebut diyakini berkaitan dengan 3 faktor penting, di mana satu di antaranya datang dari kebijakan pemerintah Tiongkok yang menerapkan karantina wilayah pada masa awal pandemi. Selain itu, 2 pemicu lainnya terjadi akibat kemunculan banyak perusahaan teknologi serta pencapaian pasar modal mereka. Sebenarnya, dalam daftar orang kaya terbanyak di dunia berdasarkan data Forbes tahun 2021, New York menempati urutan kedua dengan 99 miliarder. Hanya saja, seperti diwartakan oleh BBC, jumlah kekayaan miliarder Beijing kalah banyak dibandingkan total harta kekayaan miliarder New York. Selisih banyaknya mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.165 triliun jika dirupiahkan. Kita perlu mengambil contoh Zhang Yiming sebagai warga Beijing terkaya dalam catatan Forbes. Pendiri aplikasi video TikTok selaku pimpinan eksekutif ByteDance. Perusahaan induk TikTok tersebut memiliki kekayaan yang bertambah 35,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 518 triliun rupiah dalam setahun terakhir. Sementara di New York, status miliarder terkaya dipegang oleh mantan wali kota mereka, Michael Bloomberg. Pengusaha yang pernah mencalonkan diri menjadi calon presiden AS itu memiliki lebih banyak harta ketimbang Yiming, yakni sebesar 59 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 859 triliun rupiah. Dilarang pamer kekayaan. Jika orang kaya terbanyak dunia ada di Tiongkok, mengapa keberadaannya tidak terekspos dan tidak sama nyentriknya dengan negara-negara sultan yang lain? Tidak lain dan tidak bukan, ternyata ada aturan terkait larangan pamer kekayaan di negeri tirai bambu tersebut. Sebagaimana gaya hidup yang umum bagi kalangan selebriti, Tiongkok telah membuat larangan pamer kekayaan di media sosial sebagai tindakan keras terbaru dalam penertiban industri hiburan. Administrasi Cyberspace Tiongkok seperti dikutip dari Daily Mail pada 24 November 2021 lalu mengumumkan bahwa selebritas di negara itu tidak akan diizinkan untuk dalam tanda kutip memamerkan kekayaan atau membanggakan secara berlebihan di media sosial. Sementara Business Insider dalam laporannya menyebut bahwa akun media sosial selebritas dan penggemar akan diminta untuk mematuhi ketertiban umum dan kebiasaan yang baik, mematuhi orientasi opini publik dan orientasi nilai yang benar, mempromosikan nilai-nilai inti sosialis, serta mempertahankan gaya dan selera yang sehat. 2 bulan sebelum atau pada September 2021, selebritas Tiongkok diperingatkan akan keharusan penentangan ide-ide dekaden dari pemujaan uang, hedonisme, dan individualisme ekstrem. Hal ini disampaikan langsung pada sebuah simposium industri hiburan yang diselenggarakan oleh Partai Komunis. Mengincar perusahaan Big Tech. Tidak hanya pada pelaku hiburan, faktanya tindakan keras pemerintahan Xi Jinping juga turut memukul perusahaan-perusahaan teknologi besar Tiongkok. Mulai dari anti-monopoli hingga keamanan data dan distribusi kekayaan yang membuat investor dan pemain industri teknologi khawatir. Kini, kelonggaran yang pernah dinikmati para maestro teknologi seperti Jack Ma
disinyalir telah menemui akhir. Alhasil tindakan tersebut memicu aksi jual oleh investor yang paling ekstrem hingga menghapus 1,5 triliun dolar Amerika Serikat dari pasar saham Tiongkok, sebagaimana dikutip bisnis dari rilis Bloomberg 3 November 2021. Ya, restriksi telah membuka jalan ke era baru, di mana Big Tech teknologi beradaptasi dengan mendekatkan diri dengan Partai Komunis. Pada pertengahan 80-an, Deng Xiaoping mengatur kembali corak kebijakan ketika ia mengatakan tidak apa-apa jika beberapa orang menjadi kaya terlebih dahulu. Namun kini, dengan pertumbuhan yang melambat dan hubungan dengan Amerika Serikat yang semakin keruh, membuat mereka pada akhirnya menekankan tujuan yang berbeda, yakni kemakmuran bersama dan keamanan nasional. Karena itu, tindakan yang diambil Partai Komunis Cina atau PKC mengebiri perusahaan teknologi disinyalir bukan hanya tentang perlindungan data, tetapi juga didorong oleh insting kekuasaan. Maximilian Mayer, guru besar politik teknologi global di Universitas Bonn, Jerman, kepada Deutsche Welle mengatakan isyarat dari partai ini multitafsir. Sebab ia meyakini bahwa PKC ingin memaksa perusahaan tunduk pada target-target partai, sekaligus membatasi orangnya sendiri, para pengusaha super kaya yang sering menikmati kultus individu di Tiongkok. Redistribusi kekayaan berdalih kesenjangan. Data menunjukkan bahwa orang kaya di Tiongkok diklaim lebih banyak dibanding Amerika Serikat saat ini. Namun, kesenjangan antara kaya dan miskin di antara warga pedesaan dan perkotaan Tiongkok telah memburuk. Nah, dalam situasi inilah Presiden Xi Jinping bereaksi. Pasalnya, meski mengakui bahwa partai mengizinkan beberapa orang menjadi kaya terlebih dahulu setelah reformasi ekonomi sejak tahun 70-an, tetap saja ia mengatakan bahwa pemerintah pusat telah membuat perwujudan kemakmuran bersama dalam posisi yang lebih penting sejak tahun 2012 ketika Xi Jinping menjabat. Ya, pada dasarnya ia telah berjanji untuk mendistribusikan kembali kekayaan di dalam negara. Pada Agustus 2021 lalu, menurut ringkasan pidato yang diterbitkan oleh Xinhua, kantor berita resmi negara, Xi Jinping mengatakan kepada para pemimpin tinggi dari Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa bahwa pemerintah harus membangun sistem untuk mendistribusikan kembali kekayaan dalam kepentingan keadilan sosial. Menurut dia, negara di bawah kepemimpinannya perlu mengatur pendapatan yang terlalu tinggi secara wajar dan mendorong orang dan perusahaan berpenghasilan tinggi mengembalikan lebih banyak ke masyarakat. Artikel Xinhua seperti yang dikutip dari Kompas tidak memasukkan banyak rincian tentang bagaimana Xi Jinping berharap untuk mencapai tujuan ini, tetapi ia mengindikasikan bahwa Beijing dapat mempertimbangkan perpajakan atau cara lain untuk mendistribusikan kembali pendapatan dan kekayaan. Konsep kemakmuran bersama. Menyambung pembahasan sebelumnya, nyatanya pemerintah Tiongkok tidak main-main dalam kebijakan mempersempit jurang kesejahteraan antar warganya. Menurut partai penguasa, hal itu merupakan tujuan utama untuk mempromosikan kesejahteraan sekaligus memperkuat pemerintahan. Bisa dilihat bagaimana pemerintah membidik orang-orang yang berada di kelas atas dengan memperketat aturan di industri teknologi seperti yang telah kita bahas di awal. Terkait hal tersebut, kritikus menilai bahwa program kemakmuran bersama ini akan berdampak secara global. Salah satu konsekuensi yang paling terlihat dari kebijakan ini adalah pengembalian prioritas perusahaan Tiongkok ke pasar domestik. Mengutip BBC, raksasa teknologi Alibaba yang citra globalnya semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir telah membuat komitmen sebesar 5,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 78 triliun rupiah untuk turut menyukseskan kebijakan kemakmuran bersama ini. Alibaba juga membentuk satuan tugas khusus yang dipelopori oleh pimpinan mereka, Daniel Zhang. Mereka bahkan tidak segan menyebut perusahaan mereka adalah penerima manfaat dari kemajuan ekonomi negara. Jika masyarakat dan ekonomi baik-baik saja, maka Alibaba akan meraup sukses, begitu katanya. Tidak hanya sampai di situ, raksasa teknologi lainnya seperti Tencent nyatanya juga ikut serta. Mereka menjanjikan 7,75 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 110 triliun rupiah
untuk membantu kebijakan tersebut. Sampai di sini jelas bahwa kemakmuran bersama adalah bagian utama dari bagaimana negara dan masyarakat Tiongkok akan diatur di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Dan dengan begitu, terbitlah janji akan masyarakat yang lebih adil, kelas menengah yang lebih besar dan lebih kaya, serta perusahaan yang lebih banyak memberi daripada menerima. Bagaimanapun, negara yang berpegang pada ideologi komunis ini selalu menjadi lingkungan yang sulit bagi entitas bisnis asing. Sehingga munculnya kebijakan kemakmuran bersama mau tidak mau membuat kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut semakin sulit untuk diselami. Bagaimana pendapat kalian mengenai kebijakan Presiden Xi Jinping ini? Kira-kira seperti apa dampak positif dan negatif yang ditimbulkan?